Diskominfo, permohonan informasi berbasis teknologi juga dapat diakses melalui website PPID. Dengan ini, kami ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Salam keterbukaan informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPD Utama Kota Samarinda yang telah memberikan layanan informasi yang sangat memuaskan dan bisa dikatakan bisa ramah dan akses bagi disabilitas. Semoga kedepannya bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada teman-teman disabilitas Kota Samarinda. Terima kasih. Salam perubahan. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda yang resmi beroperasi pada 24 Januari 2007, yang diawali dengan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan poliklinik dengan kualifikasi kelas C. Berlokasi di area yang strategis, tepatnya di Jalan HAM Rifadin nomor 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia.
Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensif care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik PCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih, serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat dua jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotoronken non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak,
saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUDI Amuis, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah Kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahimah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1, memakai masker. 2, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan.
Ayo cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ayo, ayo, jangan sampai lengah untuk cegah penyakit menular. Ayo, ayo, ayo demi Indonesia agar bangsa kita selalu sehat, sehat. Ingatlah selalu cuci tangan dengan 6 langkah. 6. Ngomong aja, ngomongin. Halo, Mas. Baik, rekan-rekan, mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Langsung saja saya mulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Sehat Mukis semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Sobat Sehat Mukis semua selalu dalam keadaan baik dimanapun dan kapanpun berada. Alhamdulillah pagi ini 15 Oktober tahun 2022 kita bertemu kembali dalam acara Binar Muiz, Bincang Sehat bersama Muiz. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu hipertiroid. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Juju yang akan membersamai Sobat Sehat Muiz semua dalam episode 18 Bincang Sehat kali ini. Nah, sekedar informasi, Binar Muiz ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Samarinda bersama Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz dan Diskominfo Kota Samarinda.
Nah, bagi rekan-rekan yang kesulitan bergabung melalui platform Zoom, dapat pula mengikuti acara ini melalui live Instagram di akun @pemkot_samarinda dan YouTube live di akun Diskominfo Kota Samarinda. Nah, rekan-rekan Sobat Sehat MUIS, tak lupa juga mau mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tak lupa untuk mengikuti program vaksinasi booster COVID-19. Nah, Sobat Sehat MUIS semua, Binar MUIS kali ini mengangkat tema tentang kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau hipertiroid. Kira-kira apa ya penyebab dan gejalanya? Nah, mungkin nanti setelah ini kita akan membahas secara tuntas. Nah, sahabat MUIS semua, kebetulan hari ini juga bertepatan dengan 15 Oktober, kita memperingati Hari Kesehatan Cuci Tangan Sedunia. Tadi juga sempat sudah diputarkan video tentang cuci tangan. Jadi saya juga ingin mengucapkan kepada Sobat Sehat MUIS semua, selamat Hari Cuci Tangan Sedunia bagi kita semua. Mari terapkan 6 langkah cuci tangan agar kita semua terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, sahabat sahabat MUIS semua, saya mau kembali ke hipertiroid lagi nih. Mungkin bagi Sobat Sehat MUIS yang belum tahu apa sih kira-kira hipertiroid itu. Jadi sedikit tentang hipertiroid ini adalah kondisi kelenjar tiroid yang terlalu aktif memproduksi hormon. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang hipertiroid ini, hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik dan sangat luar biasa pastinya, yaitu Dr. Resliani Rahim, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah INCE Abdul Muiz. Sebelumnya saya izin menyapa narasumber kita, Dr. Resliani. Ya, Assalamualaikum. Salam, gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah, baik, Dokter. Sebelumnya juga untuk rekan-rekan yang nantinya ingin bertanya, silahkan diketik di kolom chat ya, yang tersedia baik di Room Zoom, Instagram Live, maupun di YouTube Live. Nah, kebetulan juga hari ini akan ada giveaway loh untuk teman-teman semua. Pastinya giveaway-nya itu bakalan menarik banget untuk Sobat Sehat MUIS semua yang beruntung. Jadi jangan lupa ya menyimak baik-baik materi yang akan dibahas pada hari ini. Nah, rekan-rekan, kita kembali menyapa Dr. Resliani. Pagi ini kita akan membahas mengenai hipertiroid ya, Dok ya? Ya. Nah, mungkin sebelum dimulai secara garis besar, hipertiroid itu apa ya, Dok? Seperti apa? Ya, jadi hipertiroid itu secara garis besar adalah di mana ada kelenjar tiroid kelenjar tiroid itu memproduksi hormon terlalu berlebihan, baik sintesis maupun sekresinya. Sedangkan kalau gejala klinisnya itu namanya tirotoksikosis. Jadi berbeda antara hipertiroid dengan tirotoksikosis. Atau istilahnya kalau sakitnya namanya tirotoksikosis. Hipertiroid itu hanya hormonnya yang meningkat. Baik, Dok. Nah, mungkin sebelum membahas lebih jauh, saya mohon izin ya, Dok, untuk membacakan CV terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman dari PKRS boleh menampilkan CV dari Dr. Resliani terlebih dahulu. Oke, baik Dok, mungkin sambil saya langsung lanjut bacakan saja CV-nya. Untuk rekan-rekan semua sudah terlihat di layar, jadi untuk riwayat pendidikan sendiri, Dr. Resliani S1 Kedokteran Umum FK UNI Makassar. Kemudian pendidikan spesialis penyakit dalam Fakultas Unhas Makassar. Kemudian untuk pekerjaan saat ini sebagai dokter umum PTTB PKM Harapan Baru Samarinda. Kemudian dokter umum
PTTB PKM Sempaja Samarinda, kemudian dokter umum PNS RSUD Inci Abdul Muiz, kemudian dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Bakti Nugraha, kemudian dokter spesialis penyakit dalam Klinik Antasari, dan yang terakhir dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Inci Abdul Muiz. Nah, baik, itu tadi CV dari Dokter Resliani. Nah, sebelum saya menyerahkan ke dokter, mungkin izinkan saya berpantun sedikit, Dok, untuk sebelum penyampaian materi. Jadi, pergi ke pasar membeli itik, tidak lupa membeli makan. Kepada Dokter Resliani yang cantik, langsung saja saya persilahkan. Monggo, Dok, silakan disampaikan materinya. Oke, makasih ya. Saya share screen dulu ya. Ya. Izin sebentar, mungkin saya matikan anunya atau nanti aja ya, karena agak nge-lag di sini signalnya. Baik, Dok. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan materi mengenai kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau istilahnya hipertiroid ya. Apa penyebab dan gejalanya? Kita mungkin langsung aja. Di sini saya bicara tentang anatomi dulu ya. Jadi kelenjar tiroid ini posisinya di leher di bagian depan ya, di bawah dagu. Jadi dia sekitar di cincin trakea 2-3 sekitar itu posisinya. Dia bentuknya kelenjar tiroid ini seperti kupu-kupu atau pita. Tiroid ini diambil dari bahasa Yunani, namanya tireos. Artinya perisai. Dulu diperkirakan bentuknya seperti perisai. Kelenjar tiroid ini ada dua lobus. Jadi yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Yang di tengah-tengah ini ada ismusnya. Kelenjar tiroid ini beratnya pada orang dewasa normal sekitar 15-20 gram. Ukuran panjangnya sekitar 3-4 cm dan lebarnya itu sendiri, lebarnya sekitar 2 cm. Lanjut. Ini kita berbicara dari fungsi dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid itu dia menghasilkan hormon tiroid, di mana hormon tiroid ini sangat penting dalam metabolisme di tubuh dan juga berfungsi pada rata-rata organ vital ya. Salah satu dari fungsi hormon tiroid itu adalah mempengaruhi kekuatan dan ritme pernafasan. Dia juga mengatur produksi panas, menambah kekuatan kontraksi otot dan irama jantung, mengatur laju metabolisme di tubuh, merangsang pembentukan sel darah merah, dan juga dia membantu pertumbuhan testis, ovarium, saraf, dan tulang. Kemudian pembagian tiroid. Jadi pembagian tiroid itu ada berdasarkan bentuk dan ada yang berdasarkan fungsi. Berdasarkan bentuk, ada yang difus, ada yang nodul. Yang difus itu contohnya seperti penyakit Graves yang autoimun ya, atau yang tiroiditis. Jadi tiroiditis akut atau subakut, peradangan pada tiroid. Sedangkan yang bentuk nodul, ada yang single nodul, ada yang multinodul. Terus pembagian tiroid berdasarkan fungsi. Jadi ada yang hormonnya normal, ini biasanya pada nodul tiroid saja tapi bukan toksik ya. Terus bisa juga biasanya pada karsinoma tiroid. Sedangkan yang hormonnya tinggi, yang hormonnya rendah namanya hipotiroid. Ini biasanya Hashimoto atau tiroiditis Hashimoto. Ada juga yang subakut tiroiditis pada fase hipotiroid.
Kemudian yang hormonnya tinggi, ini yang akan kita bahas nanti, ini adalah hipertiroid. Biasanya hipertiroid ini ditemukan pada Graves, pada toxic multinodular atau plummer disease, pada toxic adenoma, dan juga pada tiroiditis akut, tapi pada fase hipertiroid ya. Dan kita, jadi apa sih sebenarnya hipertiroid itu? Jadi hipertiroid adalah suatu gangguan endokrin yang ditandai dengan peningkatan abnormal dari hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Jadi di sini adalah hormonnya yang meningkat, sedangkan penyakitnya ada disertai dengan gejala klinis, itu namanya tirotoksikosis. Hipertiroid ini atau tirotoksikosis ini paling sering terjadi oleh faktor keturunan atau keluarga. Sering terjadi pada perempuan usia muda sekitar 20-40 tahun ya. Terjadi pada pasien yang menderita penyakit kronis karena berhubungan dengan autoimun. Jadi paling sering pada penderita DM tipe 1 atau anemia perniciosa itu biasanya ya. Dan penanganan untuk tirotoksikosis ini harus segera dilakukan untuk mencegah perburukan dari gejala hipertiroid itu sendiri. Penyebab hipertiroid itu ada banyak. Yang pertama dan yang paling sering adalah Graves. Graves ini ditemukan hampir sekitar 80-90%. Rata-rata penyebab dari hipertiroid itu sendiri. Yang kedua adalah nodul tiroid, baik toksik, baik yang single nodul ataupun yang multinodul. Tapi ini yang nodul tiroid toksik ya. Yang ketiga penyebabnya adalah yang paling sering adalah tiroiditis. Penyebab-penyebab lain juga biasanya ada, misalnya tumor di ovarium atau testis, ada juga tumor jinak atau ganas di hipofise atau hipotalamus ya. Kita terlalu mengkonsumsi makanan yang mengandung yodium seperti ikan laut, ini ya, ikan laut biasanya kuning telur, produk susu yang banyak kandungan yodiumnya. Terus ada juga obat-obatan yang mengandung yodium tinggi, contohnya adalah obat jantung ini ya, amiodaron. Kemudian bisa juga disebabkan oleh cairan kontras yang mengandung yodium. Nah, gejala hipertiroid itu luas ya, dan banyak. Yang paling sering itu adalah jantung berdebar atau palpitasi namanya. Ada juga gemetaran, terutama pada ekstremitas atas, pada telapak tangan ya, biasanya ini namanya tremor ya. Ada mudah berkeringat, ada penglihatan kabur, gelisah, sulit tidur, mudah marah-marah, konsentrasi menurun, rambut rontok, makannya banyak tapi berat badannya turun drastis. Biasa juga pasien diare dan pada perempuan biasanya ada gangguan menstruasi ya. Nah, kalau tanda fisik dari hipertiroid itu apa? Biasanya yang paling sering kita temukan adalah adanya pembesaran kelenjar tiroid. Yang kedua adalah eksoptalmus atau bola mata yang menonjol. Namun ini biasanya kalau bola mata menonjol ini tidak ada pada pasien yang nodul ya. Nodul tiroid biasanya tidak, nodul tiroid toksik atau multinodul biasanya tidak ada eksoptalmus atau optalmopati tidak ada. Kadang disertai juga ruam kulit, telapak tangan kemerahan, dan pada yang paling penting adalah meningkatnya tekanan darah, adanya takikardi juga ya atau denyutan jantung yang meningkat. Ini kita lakukan pemeriksaan fisik ini yang penting ya. Jadi yang pertama kita anamnesis dulu pasti. Setelah pemeriksaan fisik kita lihat dari inspeksi. Jadi inspeksi ini seharusnya dari depan ya posisinya pasien ini. Jadi kita lihat dari depan bagaimana simetris tidak kiri kanan. Ini kelenjar tiroidnya kalau dia nampak kelihatan membesar. Lihat dulu simetris kiri kanan atau tidak, ada perubahan warna di sekitar atau tidak ya. Ini Adam apple ya.
Kemudian kalau pasiennya gemuk, biasanya kita pasiennya suruh tengadah ya, tengadah, baru kita lihat kelenjar tiroidnya. Namun kalau kelenjar tiroidnya tidak terlihat, biasanya pasien kita suruh minum. Saat pasien minum, kita perhatikan, dia minum seteguk. Kita perhatikan, biasanya kelenjar tiroid pada saat pasien menelan itu, dia kelenjar tiroidnya akan naik ke atas. Nah, ini biasanya. Ini inspeksi ya. Kemudian pemeriksaan yang kedua, kita lakukan palpasi. Palpasi kita lakukan dari belakang sebaiknya. Nah, ya, jadi kita palpasi ini kelenjar tiroid, lobus kiri dan lobus kanan, isthmusnya juga. Ya. Kemudian yang setelah itu kita lihat ada tidak, kita tekan laringnya. Di sini ya, tekanan laring bisa dari belakang, bisa dari depan. Ya. Kemudian nanti kita kembali lagi ke depan. Bawa Stella. Jadi kita, coba makan. Coba makan. Coba cicip sedikit aja. Stella jeruk. Awas. Jadi kita kembali lagi ke depan ya tadi ya. Ini kita lakukan pemeriksaan perkusi. Ya. Sebelum kita lakukan pemeriksaan perkusi kan kita sudah raba tadi. Kita bisa ambil penggaris mistar ya untuk ukur tadi. Kalau memang ada pembesaran kita ukur berapa pembesarannya, berapa panjang dan lebarnya ya. Setelah itu kita lakukan perkusi. Jadi kita lakukan perkusi ini biasanya kita mau lihat ada ekspansi pembesaran dari tiroid. Jadi ekspansi ke retrosternal. Kita lakukan perkusi ya di sekitar ini. Yang terakhir pemeriksaannya adalah kita periksa bruitnya, suara dari tiroid itu sendiri. Biasanya kalau ada bruit ini menandakan malignansi ya. Nah, pemeriksaan selanjutnya untuk pasien tiroid ya, terutama hipertiroid, kita mau lihat ada lead luck tidak ya. Jadi kita lihat, kita geser tangan dari medial ke lateral, ya, begitu atas bawah. Dan pada gambar yang C ini kita lihat lebih ke lateral lagi. Kita mau cari adanya nystagmus. Terus yang penting juga ini pemeriksaan tremor ya. Bisa kita kasih kertas pada telapak tangan atau punggung tangan. Kita lihat tremornya. Nah, jadi pemeriksaan apa saja yang harus kita lakukan untuk mendeteksi adanya hipertiroid ini? Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi tiroid. Yang pertama untuk mengetahui fungsi itu dengan pemeriksaan klinis atau indeks Wine. Nah, ini biasanya pemeriksaan ini dilakukan bila di fasilitas kesehatan itu tidak ada pemeriksaan darah untuk hormon tiroid, ya, untuk hormon tiroid ini. Jadi kita bisa lakukan dengan ini. Nanti saya kasih lihat apa aja indeks Wine itu. Yang kedua adalah pemeriksaan darah. Lini pertama yang kita periksa adalah TSHS, ya, TSHS. Nanti ada gambarnya juga, bisa saya jelaskan. Kemudian T4 bebas. Kalau untuk pemeriksaan ini fungsi dari tiroid, kita juga bisa lakukan pemeriksaan radio iodine uptake. Tapi ini kalau ada fasilitas ya, di Rumah Sakit Awab Sarani sudah ada ini. Jadi bisa dilakukan. Ini selain untuk diagnosis, juga untuk mengetahui berapa nanti jumlah iodin yang kita berikan pada saat pasien dilakukan terapi dengan definitif ya, terapi iodinnya. Kemudian kita untuk mengetahui morfologi, biasanya kita lakukan pemeriksaan USG tiroid, scan tiroid juga ini menggunakan iodinnya. Ini juga ada tapi di Awab Sarani. Terus pemeriksaan dengan CT, MRI atau PET scan. Tapi ini dilakukan kalau indikasi khusus. Nah, pemeriksaan untuk mengetahui etiologi biasanya kita lakukan dengan pemeriksaan Bajah atau FNAB ya. Bisa juga dengan pemeriksaan
laboratorium untuk mengetahui marker autoimun. Contohnya tiroglobulin, anti TPO ya, yaitu TRAB. Nah, ini yang tadi saya bicarakan tentang indeks wine. Jadi kalau nggak ada di fasilitas kesehatan pemeriksaan yang lain, terutama lab T4 dengan TSHS-nya, kita bisa lakukan ini ya. Jadi kapan dikatakan hipertiroid? Bila nilainya lebih dari 19. Kalau kurang dari 11 berarti dia euthyroid. Kalau di antaranya itu masih ragu-ragu ya, kita cari lagi yang lain. Nah, ini dia ya. Jadi lini pertama yang kita periksa adalah TSHS ya, yang sensitif. Kenapa S? Sensitif karena dia bisa periksa sampai dengan kadar kurang dari 0,01 miliunit per liter ya. Ini, jadi kita berbicara tentang hipertiroid, jadi kita periksa. Jadi kapan dia turun, kita periksa T4 bebasnya. Kalau T4 bebasnya meningkat, itu artinya hipertiroid primer. Kalau ada fasilitas, kita lakukan radio isotop scan. Ya. Nah, bila didapatkan tangkapannya, uptake-nya meningkat, itu biasanya pada grapes. Tapi kalau uptake-nya ditemukan ada hot nodule, biasanya itu pelamar atau multinodular, dia nodular toxic goiter. Namun bila tangkapannya turun, biasanya itu pada tiroiditis akut, Hashimoto ya, terapi dengan levotiroxin atau struma ektopik. Kemudian ternyata T4 bebasnya misalnya turun. Apa yang kita lakukan? Kita periksa biasanya reverse T3. Pada reverse T3 ini bila meningkat, itu biasanya non-thyroid illness. Jadi bukan dari tiroid ya permasalahannya. Namun jika reverse T3-nya menurun, itu biasanya hipotiroid sekunder. Kita berpikir permasalahannya dari atas ya, dari hipofise atau hipotalamus. Kita lakukan biasanya CT scan otak. Kemudian jika T4 bebasnya normal, pertama yang kita pikirkan, kita periksa T3 bebas, ya, FT3. FT3-nya kalau normal, itu bisa dinamakan hipertiroid subklinis atau low TSH syndrome. Kapan diterapi hipertiroid subklinis ini? Bila TSHS-nya kurang dari 0,1 miliunit per liter atau disertai dengan atrial fibrilasi. Namun bila T3 bebasnya meningkat, itu namanya T3 toksikosis. T3 toksikosis juga diterapi, ya, sama seperti hipertiroid. Ya. Saya bicara tentang hipertiroid aja ya, yang hipotiroid next ya. Oke. Nah ini tadi uptake ya, radio iodine uptake test. Nah ini ya, jadi kita bisa lihat di sini setelah pasien kita berikan iodine 131 uptake, iodine 131 melalui oral, biasanya terbaca 24 jam kemudian. Jadi kalau dia normal uptake begini, ya, gambarannya. Kalau dia grapes, gambarannya diffuse, ya, uptake ambilannya itu diffuse. Kalau dia tiroiditis Hashimoto, uptake-nya rendah ya, tangkapannya turun. Ini bisa lihat nggak terlalu jelas ya. Kalau yang pelamar tadi, nodul tiroid toksik, biasanya ditemukan hot nodule, ya, satu begini, jelas. Sedangkan pada multinodular goiter, kalau yang toksik biasanya dia ada hot nodule di satu nodulnya, yang lainnya tidak, uptake-nya jelek, ya, enggak, menurun. Terus apa yang kita lakukan pada pasien dengan tirotoksikosis ini? Yang paling penting adalah perubahan gaya hidup, ya, hindari stres, ya, hindari merokok. Stop merokok, stop alkohol. Terus yang kedua, kita lakukan dengan pemberian obat-obat anti tiroid. Yang ada di Indonesia itu ada 2. Ada metimazol, golongannya ya,
Terus ada juga yang PTU atau propil tiouracil. Kalau derivat dari metimazol, carbimazol itu nggak ada di Indonesia. Terus obat-obat tambahan. Kan pasien-pasien hipertiroid itu biasanya ada takikardi, jadi kita bisa berikan beta blocker. Ya, kemudian dia ada gangguan, ada stres, gangguan tidur dan sebagainya, kita bisa berikan sedatif ya. Pilihan kedua biasanya setelah obat antitiroid ini biasanya kita terapi dengan iodium radioaktif. Tapi ini bila ada fasilitas kesehatan yang mendukung. Kita di MUIS belum ada ya, jadi di Auksarani ada. Untuk Indonesia Timur saat ini baru ada di Auksarani, Rumah Sakit Auksarani. Yang terakhir yang kita lakukan bisa dengan operasi atau tiroidektomi, baik subtotal ataupun total. Ya. Nah ini perbedaan obat antitiroid ya, yang ada di Indonesia ya, yang PTU tadi, propil tiouracil dan metimazol. Yang disarankan oleh American Thyroid Association itu adalah metimazol. Kenapa? Karena metimazol itu dia cuma 1 kali pemberian. Karena 1 kali pemberian ini akhirnya pasien jadi lebih patuh ya. Walaupun ini mahal, tapi dia dia juga lebih poten. Dan metimazol juga bisa diberikan pada anak-anak maupun gangguan faal hati akut ya. Karena jarang dia menyebabkan gangguan hati akut. Sedangkan PTU ini murah, makanya lebih banyak digunakan di MUIS. Mungkin teman-teman sering lihat kenapa sering pakai PTU, karena harga ya murah. Dan PTU juga lebih direkomendasikan pada wanita hamil dan menyusui, terutama trimester 1 ya. Ini PTU lebih aman. Dan untuk yang ibu menyusui, dia juga sedikit masuk di Asia. Pemberiannya PTU itu 3 kali ya, 2-3 kali sehari. Karena ini akhirnya pasien kurang patuh. Ya. Dan pada krisis tiroid atau badai tiroid atau tiroid storm ya, ini lebih direkomendasikan. Kenapa? Karena kerjanya cepat. Nah ini dia perbandingan cara penanganan hipertiroid ya, atau tirotoksikosis. Jadi yang pertama tadi dengan obat antitiroid, yang kedua dengan iodium radioaktif, yang ketiga dengan pembedahan tiroidektomi. Jadi berdasarkan indikasi dulu dan kontraindikasi. Jadi obat antitiroid itu bisa diberikan pada semua pasien, kecuali yang alergi, ada riwayat alergi dengan pemberian obat antitiroid ini ya, atau yang gangguan faal hati berat, yang sama sekali nggak bisa. Tapi penelitian terbaru untuk pasien gangguan fungsi ginjal, anak-anak, orang tua, tidak ada penyesuaian dosis. Gangguan faal hati juga tidak ada penyesuaian dosis, cuman clearance-nya biasanya turun. Pada iodium radioaktif, kapan digunakan? Bisa semua pasien, kecuali pasien ibu hamil atau mau hamil, nah pasien menyusui, atau pasien dengan adanya eksoptalmus tadi, dengan optalmopati yang aktif. Juga tidak bisa diberikan pada pasien-pasien yang mengarah ke malignansi ya. Dan ini iodium radioaktif ini pilihan terapi definitif untuk pasien hipertiroid dengan gagal jantung. Sedangkan pada pembedahan ini biasanya diindikasikan bila tiroidnya besar, ada nodul otonom ya. Jadi dia permasalahannya di intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Namun syaratnya pra-op biasanya fungsi tiroid biasanya harus normal. Lama pengobatan kapan? Obat antitiroid ini biasanya 1-2 tahun, bisa lebih lama, tergantung ada tidak efek dari obat antitiroid itu sendiri pada pasien. Bisa lebih lama. Terus kalau iodium radioaktif, dia responnya 2-4 bulan. Bisa diulang setelah ini. Kalau tidak berespon, bisa kita ulang lagi. Ya. Jadi dia tergantung dosis. Semakin tinggi dosisnya, semakin cepat dia mengalami remisi. Namun, kejadian hipotiroidnya juga makin tinggi. Sedangkan pembedahan cepat ya, responnya cepat.
Angka kesembuhan dan kambuh atau remisi ya. Angka kesembuhan pada obat anti tiroid ini, OAT ini rendah dan kambuhnya tinggi, 25-90% ya, tinggi sekali. Remisinya hanya sekitar 30-50%. Itu pun remisi sempurnanya hanya 30-50%. Kalau yodium radioaktif biasanya hampir tidak pernah kambuh. Ya. Kalau pembedahan, kambuhnya tergantung besarnya jaringan tiroid yang disisakan. Artinya tadi ada tiroidektomi total, ada yang subtotal. Kalau subtotal sedikit aja diambil jaringannya, berarti kemungkinan kambuh juga masih ada. Sedangkan efek samping dari obat anti tiroid ini adalah yang pertama alergi obat. Ini yang paling ya lebih ada lah ya dibanding yang lainnya. Terus agranulositosis, granulositnya nggak ada ya dalam darah, jarang. Dan gangguan paal hati, terutama PTU. Sedangkan efek samping dari yodium radioaktif adalah hipotiroid permanen. Ya pasti ini sama dengan pembedahan, jadi dia hipotiroid permanen. Terus kalau yodium dia biasanya oftalmopatinya makin memburuk ya. Kalau pada pembedahan ini disertai biasanya ada kelumpuhan pita suara bed, tapi ini tergantung dari pengalaman dari spesialis bedahnya ya. Biaya kalau obat anti tiroid pasti lebih murah dan tidak perlu perawatan di rumah sakit. Yodium juga relatif murah tapi perlu perawatan di rumah sakit ya. Tapi bisa juga tidak, tergantung kondisi. Kalau pembedahan mahal, habis itu perlu perawatan di rumah sakit. Jadi pilihan terapi untuk penanganan tirotoksikosis ini semuanya tergantung dari pasien, pilihan pasien. Yang kedua, pengalaman dari dokter tersebut. Yang ketiga, tergantung dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Nah, yang komplikasi hipertiroid ini ya, tirotoksikosis ini yang paling kita takutkan yang pertama adalah krisis tiroid atau badai tiroid ya. Ini biasanya ini terjadi karena penggunaan obat tiroid yang tidak teratur atau putus, atau bisa juga karena pencetusnya karena infeksi ya, atau stres juga bisa bikin ini badai tiroid ya. Kemudian osteoporosis, hipertiroid itu dia menyebabkan menurunnya densitas tulang. Selain itu dia juga menurunkan siklus remodeling dari tulang. Itu yang menyebabkan akhirnya osteoporosis. Yang terakhir adalah menyebabkan atrial fibrilasi sampai menyebabkan gagal jantung. Nah ini diagnosis untuk badai tiroid tadi. Jadi ada skornya ya. Skornya menggunakan skor Burs-Swartowski tahun 93. Jadi ya, ini ada skornya. Jadi triad dari yang perlu kalian tahu, triad dari badai tiroid itu yang pertama, dia dengan gejala tirotoxikosisnya lebih hebat dan tanda dan gejalanya lebih hebat ya dibanding sebelumnya. Yang kedua tandanya adalah adanya perubahan suhu tubuh. Yang ketiga biasanya pasiennya datang dengan kesadaran menurun. Jadi itu triadnya yang utama. Jadi kalau ada tiga itu kita pasien ada riwayat penggunaan obat anti tiroid atau hipertiroid begitu. Jadi kita berpikir oh ini kemungkinan badai tiroid. Baru kita hitung skornya ini ya dengan Burs ini. Jadi kapan lebih dari 45 skornya itu badai tiroid. Tapi kalau dia kurang dari 25 berarti bukannya. Tapi kalau di antaranya masih impending ya. Kita masih observasi dulu. Tapi tetap hati-hati ya kalau sudah impending. Kemudian ini ya pengobatan untuk krisis tiroid ya. Pengobatan untuk krisis tiroid kita bisa lihat di sini. Yang pertama yang dianjurkan memang PTU tadi ya, propiltiuracil. Kenapa? Karena kerja cepat. Ya. Jadi dosis awalnya itu dosis besar, 500 sampai 1000 ya. Miligram, kemudian 250 mg per 4 jam. Ya, fungsinya ada di sini ya. Yang kedua pilihan lain kalau PTU nggak ada atau pasien alergi dengan PTU boleh kita berikan metimasok ya. Ini dosisnya 60 sampai 80 mg tiap hari. Nah, untuk takikardinya ya, kita berikan biasanya propanolol 60 sampai 80 mg tiap 4 jam. Kenapa enggak beta blocker yang lain? Kenapa propanolol? Ya.
Banyak kan beta blocker yang lain, kenapa pilihannya propanolol? Alasannya ini, indikasi dari propanolol itu ya, menghambat konversi T4 menjadi T3, itu salah satu indikasi. Dia pada beta blocker lain tidak ada. Terus kita memberikan iodida ya, ini berupa tetes, tapi ini agak susah ditemukan sekarang. Jadi dia 5 tetes ya, tiap 6 jam per oral ya. Ini baik sebenarnya, paling bagus kalau ini ada, karena fungsinya ini, menghambat sintesis hormon baru, menghambat sekresi, namun dia jangan diberikan dulu. Nanti setelah 1 jam, pemberian OAT baru diberikan. Sedangkan steroid yang diutamakan adalah hidrokortison. Ya. Dosis awalnya langsung bolus 300 mg, jadi 3 ampul. Kemudian dilanjutkan 100 mg per 8 jam. Bisa, kalau nggak ada hidrokortison boleh steroid yang lain. Biasanya Dexa, pilihannya dexamethasone IV ya. Nah, cegah hipertiroid ini gimana caranya? Ya, yang pasti pertama sadar diri ya, cek kesehatan rutin. Apalagi kalau ada gejala yang saya sebutkan di atas tadi, ya kita langsung cek kesehatan kita. Rajin aktivitas fisik, termasuk olahraga di sini ya. Diet sehat, bergizi dan seimbang, ini juga penting. Istirahat cukup, kelola stres, hindari rokok dan alkohol. Nah, ini makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada pasien hipertiroid. Yang tidak dianjurkan ya, ini yang utama. Jadi yang biasanya mengandung tinggi yodium. Jadi ikan laut, biasanya ikan-ikan ya, jenis ikan, ada rumput laut, sushi, kuning telur, keju, warna makanan itu banyak tinggi yodiumnya, soya ya, kedelai, dan produknya. Semua ini. Sedangkan dianjurkan ini ya, produk sayur dan buah ya, gandum utuh juga bisa ya. Nah, sebagai ringkasan, hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu berfungsi mengendalikan proses metabolisme dalam tubuh, seperti mengubah makanan menjadi energi, mengatur suhu tubuh, mengatur denyut jantung, dan lain sebagainya ya. Ketika hormon tiroid dalam tubuh berlangsung tinggi, maka proses metabolisme akan berlangsung makin cepat dan memicu berbagai gejala. Oleh karena ini, penanganan perlu segera dilakukan untuk mencegah perburukan dari gejala hipertiroid itu sendiri atau tirotoksikosis itu sendiri. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau kritik dan sarannya. Baik dok, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Mungkin mohon izin dok untuk share screen-nya dimatikan dulu. Terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Anwar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit MUIS. Sehari-hari kami di Polipenyakit Dalam melayani pasien-pasien yang terindikasi untuk pelayanan di penyakit dalam, polipenyakit dalam, seperti misalnya diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Juga kadang-kadang kami melakukan tindakan seperti USG sederhana untuk abdomen.
Baik, rekan-rekan semua, langsung saja setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin izin mengingatkan lagi untuk Sobat Sehat Medis semua, untuk yang ingin bertanya kepada Dr. Resliani bisa langsung saja ketik di ruang chat yang telah tersedia di Zoom maupun Instagram atau YouTube Live yang ada di akun Diskominfo Kota Samarinda. Nah, mungkin langsung saja dok, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya izin membacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Dani Tarigan. Pertanyaannya dok, izin bertanya dok, mengapa sering terjadi tremor dan keringat berlebih pada penderita gangguan tiroid atau hipertiroid ini? Dan bagaimana upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi gangguan hipertiroid ini? Terima kasih. Baik dok, mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih ya Mas Dani Tarigan. Ya, jadi pertanyaannya bagus ya ini ya. Kenapa sering terjadi tremor dan keringat berlebihan pada pasien yang hipertiroid ini ya? Ini namanya tirotoksikosis ya, karena sudah ada gejala. Jadi ada tremor, ada keringat berlebih ini, jadi sudah tirotoksikosis. Ini kenapa? Ya, karena pada fungsi dari hormon tiroid itu sendiri adalah mengatur metabolisme. Jadi kalau kita kelebihan hormon tiroid, otomatis metabolisme juga meningkat semuanya. Basa rate-nya semua meningkat. Ya, termasuk basa rate untuk jantung juga. Jadi dia meningkat. Ini menyebabkan semua gejala ini. Tremor, keringat berlebih. Ya. Terus upaya pencegahannya. Tadi mungkin sudah saya bahas sedikit di slide saya. Ya, upaya pencegahannya itu sebenarnya lebih ke lifestyle intervention ya. Jadi perbaiki hidup sehat, ya makanannya sudah mulai makanan sehat ya, karena sekarang kan banyak makanan instan, kita juga nggak tahu kandungannya, kadang-kadang ada iodium tinggi atau tidak, ya rendah selenium, itu semua mengganggu tiroid ya. Habis itu juga hindari merokok ya dan alkohol, karena memang terbukti ada penelitian rokok dan alkohol itu menyebabkan kelenjar tiroid jadi lebih aktif untuk memproduksi hormon tiroid. Selain itu jadi olahraga ya, itu juga penting. Kelola stres dengan baik, karena salah satu pencetus GRAPS, pencetusnya adalah stres ya. Oke. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk pencegahannya sendiri tadi lebih ke pola hidup sehatnya ya dok ya? Ya. Kita terapkan semua. Baik dok, mungkin mohon izin lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini dari saudara Rahda. Assalamualaikum, izin tanya dok, apakah pasien dengan hipertiroid harus minum obat seumur hidup? Pemeriksaan rutin untuk TSH dan FT4-nya itu berapa bulan ya dok? Terima kasih. Mungkin boleh dok langsung dijawab. Iya, makasih ya Rahda atas pertanyaannya. Ini juga pertanyaan bagus dan sering ditanyakan ya sama pasien juga, kita orang kesehatan juga sekarang ini ya. Jadi hipertiroid, apakah harus minum obat seumur hidup? Jawabannya sebenarnya terapi hipertiroid itu susah-susah gampang ya. Dari 3 terapi yang tadi saya sudah jelaskan, modalitas terapi itu tidak ada yang utama. Jadi kalau dengan obat anti hipertiroid ini OAT ya, bukan OAT obat TB ya, OAT tiroid ya. Jadi ini kita biasanya terapi itu pasien 1 atau sampai 2 tahun. Nanti kita periksa hormonnya. Kalau dia hormonnya sudah normal, kita biasanya mulai tapering down atau bisa dihentikan. Dia tergantung nanti kondisi. Bisa obat ini diberikan seumur hidup, bisa. Tapi dengan syarat tidak ada gejala toksik dari obat ini sendiri pada pasien itu, bisa. Kecuali pasien mau, kita biasanya anjurkan modalitas terapi yang lain. Kebetulan di Samarinda ada ya, baik bedah maupun dengan iodium tadi ada, kita bisa anjurkan. Tapi kita harus jelaskan, tadi saya sudah sebutkan ya, efek sampingnya kalau kita terapi definitif pasti hipotiroid seumur hidup. Jadi pasti akan minum lagi levothyroxine ya,
hormonnya supaya kan diangkat ya, otomatis kan tidak ada lagi tiroid. Jadi kita perlu hormon tiroid seumur hidup. Itu lagi efek sampingnya. Nah, pemeriksaan rutin untuk TSHS dan FT4. Jadi yang kita lakukan pertama itu adalah adalah FT4. Kenapa FT4? Karena FT4 ini untuk controlling. Jadi FT4. Jadi FT4 ini biasanya turun. Dalam waktu 2-4 bulan hormon ini akan turun. Tapi turunnya FT4 ini tidak seimbang dengan penurunan dari TSH. Kalau TSH ada istilahnya lazy thyroid phenomenon, lazy pituitary phenomenon ya. Jadi turunnya T4 ini tidak sama dengan turunnya TSH. Jadi ini TSH-nya ini turunnya nanti bisa belakangan, berapa bulan kemudian lagi, lebih lama lagi. Kapan kita periksa? Jadi biasanya kita periksa ini dulu, FT4 dulu, tiap 4-6 minggu. Kalau dia sudah normal, ini sudah normal ya, baru kita periksa TSH-nya lagi, tiap 4-6 minggu. Ya, itu. Ini untuk yang kasus hipertiroid ya. Terus pertanyaan selanjutnya, lebih berbahaya mana? Hipertiroid atau hipotiroid? Sama-sama berbahaya keduanya. Tapi untuk saat ini hipertiroid yang paling berbahaya. Karena tadi saya sudah jelaskan komplikasinya ya. Badai tiroid, osteoporosis, dan yang paling berat atrial fibrillasi sampai gagal jantung, gagal napas juga. Kalau hipertiroid disertai dengan nodul tiroid yang besar. Jadi dia menekan jalan napas kan ya. Bisa jadi gagal napas. Ya, gitu. Mungkin itu. Makasih ya. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dok. Di sini dari Desi Rosanti. Pertanyaannya, izin bertanya dok, apakah orang dengan hipertiroid apakah susah hamil? Dan jika hamil, apakah akan ada efek ke kehamilannya dok? Kasih, dok. Ya, makasih ya. Desi, jadi ini hipertiroid itu apakah susah hamil? Sebenarnya tidak, ya. Terutama yang Graves ya, Graves disease kan rata-rata autoimun. Cuma yang kita khawatirkan kehamilan ini biasanya mencetuskan flare, jadi dia bisa gampang kambuh saat kehamilan. Selain itu, efek dari pemberian obat tiroid. Jadi yang aman pada trimester 1 itu adalah PTU ya, karena PTU itu sedikit melalui sawar plasenta. Selain itu dia PTU itu tidak teratogenesis ya. Efek orang hipertiroid kalau hamil, ada pasti. Jadi yang pertama bisa lahir mati ya, IUGR ya, IUGR, bisa gangguan tumbuh kembangnya, bisa lahir prematur ya, itu efeknya pada hipertiroid pada kehamilan. Mungkin nanti bisa saya bahas lagi ini nanti ya, next ya, karena terlalu luas kalau yang pada kehamilan. Oke, makasih. Baik dok, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat ya dok. Ini dari Dr. Ratri Nugrahanin. Di sini, Assalamualaikum dokter, penderita hipertiroid disertai dengan ptosis pada bola mata pasien. Apakah ada obat yang bisa mengurangi keluhan ptosis pada mata tersebut ya dokter, dan berapa lama pengobatan PTU pada pasien tersebut dokter? Ya, terima kasih Dokter Ratri pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ptosis ya, jadi menonjol matanya. Ya, ini memang gejala pemeriksaan fisik pada hipertiroid ya, tanda dari hipertiroid. Jadi biasanya saya biasanya konsul sih langsung, tapi saya ada baca sedikit. Jadi ptosis pada ini ada grade-grade-nya. Saya juga kurang tahu grade-grade-nya, tapi yang saya tahu terapinya bisa menggunakan glukokortikoid ya, steroid dosis tinggi, baik oral maupun IV.
terakhir kalau tidak bisa diatasi biasanya dilakukan operasi. Mungkin nanti dokter Winnie ini kayaknya yang bisa jelaskan ya untuk masalah ophthalmopathy graft ini. Terus berapa lama pengobatan PTU pada pasien tersebut? Ya, jadi ini tadi pengobatan tiroid itu sebenarnya yang dianjurkan American Thyroid Association itu cukup 12 bulan sampai 24 bulan. Jadi 2 tahun saja. Baru kita kontrol. Nanti dia mau bisa dirubah lagi ke metimasol atau mungkin langsung ke terapi definitif. Misalnya kayak tadi, kayak iodium atau langsung operasi. Ini tergantung dari pilihan pasien, pengalaman dokter, dan fasilitas kesehatannya. Ya. Oke, itu. Makasih Dokter Atri. Baik dok, mungkin kita karena masih ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat UNES, kita mungkin lanjutkan lagi dok untuk pertanyaan kelima di sini dari Muhammad Fadlan Adam. Izin bertanya dokter, apa tata laksana awal yang dapat dilakukan pada pasien tirotoksikosis di IGD atau di vaskes primer? Terima kasih dokter. Ya, jadi yang pertama kita lakukan, kita harus tahu dulu kan tirotoksikosis ini, apalagi kalau di vaskes primer. Pasti tidak ada pemeriksaan T4 bebas dan TSHS-nya ya. Jadi otomatis yang kita lakukan pasti kita lakukan pemeriksaan indeks Wine tadi yang saya jelaskan. Kalau memang dia positif hipertiroid ya dengan gejala, jadi namanya tirotoksikosis, yang kita lakukan pertama kali adalah atasi dulu yang dasarnya. Jadi kalau dia masuk dehidrasi, demam, dan sebagainya itu dulu diatasi. Setelah itu, baru kita berikan obat anti tiroid sesuai dosisnya. Yang penting dia bukan dalam krisis tiroid ini ya. Kan krisis tiroid lain lagi ya. Skornya, tadi Burswartowski kalau nggak salah skornya. Yaitu skornya, nah itu lain lagi. Kalau itu kan tadi ada saya jelaskan obat-obatnya yang diberikan pada badai tiroid. Tapi kalau pada penanganan awal, kondisi dulu, oksigen, rehidrasi, dan sebagainya. Terus kalau ada obat anti tiroid, yang paling bagus sebenarnya adalah golongan metimasol tadi. Itu yang diutamakan. Baru PTU. Cuma metimasol mahal, apalagi mungkin di vaskes primer nggak ada. Vaskes primer kemungkinan hanya ada PTU. Terus yang kedua, obat ajudan tadi, contohnya tadi dia datang dengan takikardi, berarti kita kasih beta blocker ya. Beta blocker dia gelisah, kita kasih tranquilizer atau sedatif. Ya. Mungkin itu, makasih Muhammad Fadlan. Oke, baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir dok sebelum kita ada jeda sebentar. Ini dari Ninik Alfi Hoiriyah. Izin bertanya dok, suatu waktu pernah menemui hasil FT4 tinggi dan TSH normal atau rendah. Namun suatu waktu ditemukan kebalikannya, FT4 normal, TSH abnormal atau tinggi pada pasien yang sama. Apakah untuk hipertiroid ini bisa suatu saat menjadi kondisi hipotiroid? Terima kasih. Ya, hipotiroid menjadi hipotiroid bisa, efek dari obat ya. Efek dari obat anti tiroid yang kita berikan. Begitupun juga hipotiroid menjadi hipertiroid bisa karena efek obat dan karena biasanya juga pengaruh proses autoimun. Jadi dia bisa kebalikan. Jadi tadi kembali ke Bagan. Jadi yang kita periksa, kecuali kita sudah yakin pasien ini memang kayaknya tirotoksikosis karena dengan hipertiroid, kita langsung periksa dua-duanya, FT4 dengan TSHS. Tapi kalau kita masih belum yakin, yang kita periksa awal adalah TSHS. Nah, jadi kapan TSHS-nya rendah, ya, TSHS-nya rendah, baru kita periksa FT4. Kalau dia tinggi, berarti dia hipertiroid primer. Kalau ada fasilitas yang tadi saya bilang, baru kita periksa scan, uptake scan ya, iodin. Nah, itu untuk mau tahu ini grapes, ini tiroiditis ya, ini atau hot nodule.
Tapi kalau dia TSHS-nya, kalau ET4-nya rendah ya. Ternyata kalau TSHS-nya ET4-nya ternyata normal, kita berpikir 2 di sini biasanya. Berpikir karena hipertiroid subklinis atau bisa juga karena T3 toksikosis. Makanya kita harus periksa T3 lagi. Kalau ada pemeriksaan itu di MUIS bisa kita lakukan. Tapi kalau enggak ada. Ya, jadi kembali ke bagan ini. Sedangkan kalau dia TSHS-nya rendah, terus FT4-nya juga rendah. Ini kita kalau rendah sama rendah, begitu juga dengan TSHS-nya misalnya semuanya rendah-rendah ya. Ini kemungkinan berpikirnya gangguannya di pusat ya, di pituitari atau di hipofise. Hipotalamus dan hipofise. Ya, mungkin itu ya. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan Sobat MUIS yang berada di room Zoom. Mungkin sambil izin bertanya dok, tadi kan ini udah disebutin ya dok ya, untuk makanan yang tidak dianjurkan untuk pasien yang mengalami hipertiroid ini. Nah, kira-kira selain makanan, ada nggak sih dok aktivitas-aktivitas yang dilarang dilakukan untuk pasien yang mengalami hipertiroid ini dok? Ya, kalau aktivitas, rokok atau aktivitas ya, merokok, aktivitas ya, ya semua aktivitas yang mencetuskan stres. Karena hipertiroid itu kan tadi autoimun ya. Jadi pencetusnya autoimun itu atau yang gampang remisi itu ya, pasien gampang remisi atau gampang kambuh itu pertama faktor psikologis. Terus yang kedua karena memang nodulnya besar, usia kurang dari 40 tahun, pasien laki-laki. Makanya kan tadi paling banyak kan hipertiroid itu perempuan. Jadi laki-laki. Jadi kalau dia laki-laki, nodul besar, nggak patuh berobat, gangguan psikologis itu gampang kambuh. Baik dok, berarti untuk ininya ya dok ya, tadi yang aktivitas itu perilaku kesehatannya, Ya. terus yang memicu terjadinya stres juga dok ya. Ya. Nah mungkin juga dok sambil mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman di balik layar. Nah kira-kira dok hipertiroid ini kan tadi bisa dikonsumsi ya obatnya untuk seumur hidup tadi ya dok ya, sempat dibahas sedikit. Nah berarti apakah penyakit ini itu bisa sembuh total dok atau tidak bisa seperti itu dok? Karena kan kadang banyak nih teman-teman yang bingung kira-kira berarti kalau udah kena penyakit ini tuh bisa sembuh total nggak? Seperti itu dok. Ya, jadi sebenarnya kalau kita yakin dia autoimun agak susah untuk sembuh. Ya, tadi seperti dibilang remisi spontan pun hanya 30-50%. Kecil sekali kemungkinan. Jadi 50%-nya tuh masih bisa kemungkinan untuk dia sering kambuh. Jadi sembuh total itu susah. Ya. Kalau mau sembuh total biasanya kita nggak pakai antitiroid. Kita gunakan terapi definitif lain seperti ablasi tadi ya dengan yodium atau dengan pengguna tiroidektomi yang total tapi bukan yang subtotal. Itu bisa. Tapi efek sampingnya hipotiroid lagi seumur hidup. Akhirnya menggunakan hormon lagi levotiroxin ya. Itu lagi diminum seumur hidup. Nah, itu dia. Jadi memang agak ya simalakama. Biasanya kita memang harus diskusi itu sama pasien. Banyak kan ya sama pasien-pasien seperti DM, hipertensi, hipertiroid juga putus asa karena dia capek minum obat. Berarti memang sudah harus berlaku seumur hidup ya dok untuk konsumsi obatnya ini dok? Sebenarnya tidak. Saya ada pasien saya berhasil. Waktu itu saya cuma edukasi dia masalah psikologis. Sekarang dia sudah 6 bulan tanpa antitiroid. Dia sebenarnya sudah 4 tahun terapi antitiroid. Jadi dia sekarang sudah saya stop sekitar 6 bulanan. Dan nggak pernah ada remisi ya, nggak ada relaps, ada hormonnya juga tetap stabil. Jadi saya pertahankan. Biasanya saya pertahankan itu kalau dia 1 tahun tidak ada
peningkatan hormon, itu bisa kita bilang remisi spontan. Atau kalau mau ada uang, kita bisa periksa TRAB. Jadi sebelum kita putuskan selesai pengobatan, kita periksa TRAB. Ya, TRAB ini. Jadi kalau dia TRAB ini negatif, nah biasanya dia pasien kemungkinan besar remisi spontan. Ya. Berarti bisa ya dok ya tadi, asalkan ada juga dorongan yang tadi untuk mengelola stresnya itu sangat berdampak ya berarti. Iya penting. Biasanya saya kalau dia pasien lama memang biasanya anamnesis ulang berarti. Bagaimana dulu nodulnya, bagaimana kepatuhan dia banyak. Jadi kita kaji lagi ulang. Oke, baik dok. Mungkin ada juga ini ternyata teman-teman yang bertanya di live YouTube dok, dari Reni Ismawati. Izin bertanya dok, untuk mengantisipasi bagi ibu pos mengkonsumsi obat hipertiroid apa ya dok, untuk mempersiapkan kehamilan yang aman bagi ibunda dan bayi. Terima kasih dok. Ya, kalau paling aman sebenarnya PTU, karena kan tadi PTU aman di trimester pertama ya. Jadi 3 bulan pertama kehamilan. Jadi kalau mau itu ganti ke PTU dulu. Kalau dia sebelumnya pakai metimazol dan golongannya, kita ganti ke PTU. Nanti masuk trimester ke-2-3 kita boleh berikan metimazol kembali. Itu ada guideline-nya udah ya, udah bisa. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Tadi untuk pertanyaan dari Reni Ismawati, mungkin ini juga sambil berkaitan dok, terakhir sebelum jeda, apakah apakah pasien hipertiroid ini untuk ibu menyusui itu apakah bisa dok, atau memang diarahkan untuk ibu menyusui ini menggunakan susu formula? Bisa, ya tadi saya sudah jelaskan obat anti tiroid itu untuk PTU itu lebih aman untuk ibu hamil dan menyusui karena dia masuk ke ASI itu sedikit. Jadi bisa, jadi PTU bisa lebih direkomendasikan untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi nggak apa-apa, tetap lanjutkan, nggak usah ganti ke susu formula, kasihan bayinya. Berarti bisa dok ya untuk ibu Bisa. menyusui tetap dilanjutkan. Ya. Nah, baik dokter, karena sudah cukup banyak ya tadi beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua. Semoga juga jawaban yang diberikan dokter Reslian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Mungkin setelah ini kita akan ada jeda sebentar ya dok. Saya persilakan untuk teman-teman tim PKRS.
Baik, dokter, kita lanjutkan lagi karena tadi kita sudah membahas dan berdiskusi bersama tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, Dok. Jadi dari teman-teman juga kayaknya sudah cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena sudah terjawab semua, baik yang di Zoom maupun di YouTube Diskominfo. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Dok, boleh banget nih, Dok, untuk memberikan closing statement-nya dulu sebelum kita akhiri, Dok, untuk penyakit hipertiroid ini. Ya, mungkin sedikit ya tentang tiroid ini, hipertiroid. Jadi itu kelenjar tiroid itu adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar dan mempunyai fungsi penting karena dia menghasilkan hormon tiroid, di mana hormon tiroid itu mengatur seluruh metabolisme, hampir sebagai metabolisme tubuh, dan juga dia mengatur organ-organ keseimbangan organ-organ vital di dalam tubuh. Jadi pengolahan hipertiroid itu ada 3 tadi ya, dengan obat. Terus yang kedua dan 3 itu ada terapi definitif berupa ablasi dengan iodium, itu yang bisa didapat di fasilitas kesehatan kayak di Samarinda ada ya, di Rumah Sakit Awang Sarani. Terus yang terakhir dengan tiroidektomi. Nah, pilihan terapi dari tirotoksikosis ini sendiri sebenarnya tergantung dari pilihan pasien. Yang kedua, pengalaman dari dokter itu sendiri, dan yang ketiga dari fasilitas kesehatan. Jadi mungkin itu. Nah, terima kasih. Baik, dokter, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan, apalagi tadi untuk pencegahannya ya, Dok. Yang tadi untuk pencegahannya sendiri kita itu baiknya untuk rutin cek kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi, dan berolahraga pastinya. Terus tadi untuk penanganannya sendiri tadi dokter sudah sebutkan tentang mengkonsumsi obat dan beberapa terapinya ya, Dok ya. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, dokter. Semoga sehat-sehat selalu. Setelah ini kita akan ada pembacaan pemenang giveaway, Dok. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih semua. Baik, rekan-rekan Sobat MUIS, mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Kita akan mengumumkan pemenang giveaway hari ini. Jadi langsung saja mungkin dari teman-teman tim PKRS akan menampilkan siapa nih yang menang giveaway kali ini. Nah, untuk pemenang giveaway kali ini, untuk rekan-rekan yang nantinya menjadi pemenang, nah sudah ada ini di layar teman-teman masing-masing. Ternyata di sini pemenangnya ada 5 orang. Selamat bagi para pemenang. Yang pertama ada Kak Dani Tarigan, selamat mendapatkan giveaway pada Binar MUIS kita kali ini. Kemudian ada Kak Rahda, selamat menjadi pemenang juga. Kemudian yang ketiga ada Desi R. Yang keempat ada Reni Ismawati. Dan yang terakhir ada Kak Nini. Selamat untuk para pemenang, 5 orang. Harap menghubungi panitia. Untuk nomor WhatsApp-nya telah tertera di layar teman-teman masing-masing. Di sini dapat menghubungi Mbak Ita untuk pengambilan hadiah giveaway-nya. Nah, baiklah teman-teman, rekan Sobat Sehat MUIS semua, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah mendengarkan materi dari Dr. Presliani yang sangat luar biasa. Kemudian kita juga sudah melanjutkan sesi tanya jawab dan pengumuman pemenang giveaway juga sudah disampaikan.
Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Jangan lupa dihubungi panitianya supaya giveaway hadiahnya itu bisa diambil. Jadi jangan sampai nggak menghubungi panitia ya rekan-rekan semuanya. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, sekali lagi kepada Dr. Resliani. Kemudian terima kasih juga kepada pemerintah Kota Samarinda. Kemudian terima kasih juga kepada Diskominfo Kota Samarinda, dan pastinya juga untuk seluruh sobat sehat MUIS yang selalu setia mengikuti acara Binar MUIS kita pada hari ini. Dan tentunya nggak lupa juga terima kasih banyak kepada seluruh tim PKRS yang sudah bertugas. Semoga Binar MUIS kali ini menyadarkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dan sampai jumpa di Binar-Binar MUIS selanjutnya yang tentunya pasti akan lebih menarik dan keren lagi. Nah, baik rekan-rekan Sobat MUIS semua, sebelum saya benar-benar menutup acara kita siang hari ini, mungkin izinkan saya untuk berpantun untuk menutupnya. Jadi pantunnya adalah, bila gajah punya belalai, maka landak punya duri. Saya Juju pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Ya, baik rekan-rekan, sampai jumpa lagi di Binar MUIS selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya Asini Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.